Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi wa jami'il ulama wa syuhada was-salihin wal musannifin wal hafidhin wal muqri'in wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala wa khussu awliya Allah ta'ala fi hadil baldah wa sulahaha wa ulama'aha wa khususun khassa Syekh Imam Nawawi wa ila jami'i ulama fi hadil baldah wa ila Haji Nawawi bin Abdul Aziz wa Walidah binti Munawwir wa usulihim wa furuhihim wa masayikhihim anallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita masih diberi kesempatan, diberi keimanan, diberi keislaman, diberi keyakinan, dan diberi keistiqomahan, sehingga kita masih bisa hadir pada pengajian rutin setiap Rabu Kliwon, bahas tentang hadis-hadis nabawiyah, sirah nabawiyah, membaca Al-Quran, hataman Quran. Ini merupakan nikmatun wa ayyu ni'matin, dan ini nikmat yang begitu besar, nikmat yang agung. Tapi kadang kita tidak merasakan itu sebagai suatu nikmat. Bahkan kadang kita malah merasakan itu adalah sebagai suatu beban. Padahal ini nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Dan nanti nikmat ini akan bisa kita rasakan bahwa ini benar-benar suatu nikmat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sangat membutuhkan terhadap amal ibadah, sangat membutuhkan terhadap pahala. Sehingga orang-orang nanti mereka kadang berharap, wah seandainya dulu doa saya tidak pernah dikabulkan. Karena doa yang tidak dikabulkan ternyata oleh Allah Ta'ala disimpan di akhirat dalam bentuk berupa pahala yang sangat besar sekali. Sehingga dia berharap, wah seandainya doa saya dulu di dunia tidak ada yang dikabulkan. Itu nanti, saking butuhnya orang terhadap amal ibadah, saking butuhnya orang terhadap pahala. Sampai-sampai karena saat itu dia melihat, wah ini kok, apa ini ya Rabb, saya tidak pernah beramal. Wah ini doa kamu yang tidak saya kabulkan. Tak serupakan berupa pahala. Ya let katanya, wah seandainya dulu doa saya tidak pernah terkabul, enak bisa saya panen sekarang. Ya. Tapi siapa di dunia yang tidak ingin doanya terkabul? Semua di dunia orang itu kepingin doanya terkabul. Bahkan ziarah ke sana, ziarah ke sini supaya doanya terkabul. Ya. Doa sendiri enggak mau karena merasa wah saya tidak bisa, jelek di depan Allah Ta'ala, datang ke kiai, ya kiai doakan. Nah katanya, apa tujuannya? Supaya terkabul. Wah ya kan wis ndonga dhewe gak kabul ya wis katanya. Biar nanti di akhirat kita bisa memetik hasilnya kan katanya. Karena doa mukhul ibadah. Donga niku nggih ya ibadah niku. Sampai-sampai saking butuhnya ibadah, saking butuhnya pahala, nanti suami bisa nuntut istri, istri bisa nuntut suami, anak bisa nuntut bapak, bapak bisa nuntut anak. Gara-gara saking kepinginnya nopo pahala. Kau no ngalah-ngalahan, kepinginnya selamat dhisik. Sing kan ayo Pak selamat niku. Selamat terus. Nang ndi wong niku.
gitu. Selamat terus. Lagi itu. Semua kepingin selamat. Kalau gak ada. Kalau sudah selamat baru mereka mikir orang. Itu. Ketika belum, tuntut-tuntutan itu. Baru ketika pun nyoto-nyoto selamat. Kapan nyoto-nyoto selamat? Niku nanti sama Allah Ta'ala ketika sudah dihisab. Sebagaimana tentang kitab Isadur Rafiq. Niku nempun dihisab sedanten. Ahli surga di dewekno, ahli neraka di dewekno. Artinya ngeten. Sing mlebu neraka sik walaupun gak selamanya disendirikan. Ahli surga disendirikan. Nah, di situ menyoto-nyoto pun, wah aku iki termasuk golongan ahli surga. Saya termasuk golongan surga. Maka di situ orang bisa berpikir, oh, endi anakku, oh, endi bapakku, endi santriku. Nah, di sini orang itu baru bisa mikir. Kalau Kanjeng Nabi sejak awal karena beliau mesti surga. Di situ baru bisa mikir. Wah, ketika di orang-orang Masar nggak mikir. Mau para nabi semuanya aja nafsi-nafsi. Nggak bisa mikir di sini. Nggak bisa mikir anak. Nggak bisa mikir sendiri. Santri ongkok sih. Nah, baru setelah ini baru orang itu bisa mikir. Lah saat itulah Allah ngasih kesempatan. Nah inilah di sini syafaat. Di sini berlaku. Saat itulah Allah ngasih kesempatan. Silahkan ahli surga memberikan syafaat kepada ahli neraka. Ngeten. Dikasih kesempatan. Nah maka terus ahli surga dari sinilah ahli surga itu bisa mencari. Mungkin bapak bisa mencari anak, anak bisa mencari bapak, bisa mencari kenalan, bisa mencari guru, guru bisa mencari santri. Ngoten niku bisa itu. Bahkan walau biadna sababin. Hubungan walaupun dengan hubungan yang sebenarnya sangat kecil sekali hubungannya. Misalnya ini salah satu contoh. Misal jenengan pernah bantu seseorang. Bantu seseorang dia kok ahli surga. Jenengan langsung bisa nunjuk dia. Bapak, kula jenengan Senin bantu jenengan. Kula pernah bantu jenengan pas jenengan ini tak bantu. Oh iya tau eling. Wah, itu bisa disyafaati walau biadna sababin. Ngaten. Tapi syaratnya orang bisa nolong wong itu kalau selamat dhisik. Lah kalau dirinya aja belum selamat ya katanya nyelap wong mboten saged gitu. Jadi harus selamat dulu, dia yakin dulu, dia aman, baru dia bisa bantu orang. Nek belum nggih mboten saged. Itu kesempatan. Nah, ini kita di sini nih termasuk salah satu wasilah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jalankan saja dengan ikhlas, panas-panas itu ya ora apa-apa ngoten niku. Ikhlas saja, jalani saja nggih. Penting niat ngaji ngoten mawon eco. Utawa niat gendol Mbah Nawawi kan beres niku. Apalagi yang kita kaji Quran, apalagi yang kita kaji hadis. Nanti bisa matur teng Kanjeng Nabi kula Senin niku kaji hadis jenengan. Ngaji apa? Arba'in Nawawi. Oh iya ngoten niku. Bisa ngoten. Utawa jenengan matur teng Imam Nawawi. Bisa juga. Saya pernah ngaji kitab jenengan, kitab apa? Arba'in Nawawi. Ya dah. Tolong syafaati saya. Itu bisa. Walau biadna sababin. Namanya syafaat itu yang penting ada ta'alluq. Ada penyebab sampean bisa dapat syafaat. Ya masuk enggak ada apa-apa tiba-tiba sampean datang kepada orang tak minta tolong. Sampean harus nolong saya loh. Dengan sebab apa saya harus nolong kamu gitu. Nah, kalau ada hubungan enak gitu. Nah, kan di sithik-sithik itu Kanjeng Nabi kan nate dawuh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit sekali. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit sekali. Sedikit pun jangan. Sedekah 500 rupiah, 1000 rupiah lah tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan gengsi. Masukkan uang ke kotak masjid 500 rupiah gengsi. Tutupi. Nah, pas ketewu dikewetokno ya lho. Jangan, gak usah gengsi. Masukkan aja. Walaupun cuma 500 rupiah. Jangan gengsi. Nah, jenengan ikhlas samonten daripada seketewu terus gak ikhlas repot. Nggih. Ya, itu latihan namanya. Sedikitlah tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Pokok kebaikan itu sedikit pun jangan pernah diremehkan. Apalagi sedekah itu luar biasa kalau sedekah nggih. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ngeten iki ma'ruf.
termasuk perbuatan baik, termasuk amaliyah sing utama yang harus kita lanjutkan. Harus kita lestarikan. Nanti ngajak-ngajak wong. Nah ini termasuk niki. Jenengan mungkin buatan kerasa, WA wong, ayo. Niki jenengan gak kerasa. Ayo ngaji ayo. Kok ini hisapnya muncul ini. Nggih. Pak Mas Duki ngajaki wong 100 sing teko 10. Nah, lumayan. Gitu. Niku pahalane 10. Padahal zaman gak nyongko nih itu dapat pahala. Padahal itu pahala besar sekali. Padahal mau ngajak-ajak lewat WA lho nggih. Kan enak aja-aja sakniki. Gak ketok wonge kok. Gitu. Gak ketok wonge jenengan gak izin tinggal apalagi nanti ada niki. Sebentar lagi niki ada internet naik tingkatan menjadi metaverse. Waduh niku mumet lah. Mboten mumet sih. Dakwah itu sebenarnya enak. Jenengan gak harus apa sampean. Iya. Wong yang berhadapan itu bukan jenengan, tapi wakil jenengan di dunia maya. Jenengan jalan-jalan tapi sing jalan wakilin jenengan. Ajak-ajak sapa ae masuk Islam. Malah enak sebenarnya ke metaverse niku nanti. Khotam ini bahasanya khotam. Bahasa sekarang namanya avatarnya. Gitu. Jenengan jalan-jalan ngajak sinten mau ngajak enak. Kita nggak tahu ini sapa wonge. Nggak izin jenengan. Itu termasuk ma'ruf nggih. Mohon. Nah, kita bisa ngajak orang lain, kita bisa berbuat baik kalau kita baik dulu. Kita say dulu. Nah, bagaimana supaya kita baik? Nah, inilah yang akan kita bahas ini hadis terakhir dari hadis ke-6 dari Arba'in Nawawi.